Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Fitri Nabila, mahasiswa Universitas Dian Nusantara dari program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 211251217. Pada video kali ini, aku bakal ngebahas tentang perjalanan evolusi komunikasi dari zaman batu sampai zaman modern kayak sekarang. Yuk, simak videonya sampai habis. Kalau ngomongin komunikasi, pasti yang kepikiran pertama kali itu ngobrol, chat, atau video call kan? Tapi ternyata jauh sebelum semua itu ada, manusia zaman dulu juga udah punya cara sendiri buat berkomunikasi loh. Kira-kira gimana ya cara mereka berkomunikasi? Di zaman batu, sebelum adanya bahasa verbal kayak sekarang, manusia purba itu berkomunikasi lewat bahasa isyarat, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Mereka juga pakai suara-suara tertentu, kayak dengusan, geraman, atau teriakan. Nah, lama-kelamaan cara komunikasi itu berkembang jadi bentuk bahasa lisan yang lebih sederhana. Nah, seiring waktu, manusia purba mulai nemuin cara baru buat menyampaikan pesan, yaitu lewat simbol dan gambar. Mereka mulai bikin lukisan di dinding gua yang biasanya menggambarkan kegiatan sehari-hari, kayak berburu atau cerita tentang kehidupan mereka. Bisa dibilang, lukisan itu adalah bentuk komunikasi visual paling awal yang pernah ada. Nah, dari sinilah awal mula perkembangan bahasa dan tulisan mulai muncul. Manusia mulai hidup berkelompok dan berpindah ke wilayah yang lebih luas. Nah, dari situ muncul kebutuhan untuk menyampaikan pesan ke tempat yang jauh. Salah satu cara yang mereka pakai waktu itu adalah sinyal asap. Mereka bakal membakar kayu dan bikin pola asap tertentu buat kasih tanda atau ngirim pesan ke kelompok lain. Misalnya tanda bahaya, panggilan bantuan, atau kabar penting lainnya. Sinyal asap ini dulunya digunakan oleh suku-suku asli Amerika dan tentara di tembok besar Tiongkok kuno. Cara ini emang sederhana, tapi cukup efektif buat zaman itu, karena bisa dilihat dari jarak jauh tanpa harus bertemu langsung. Jadi bisa dibilang, sinyal asap ini adalah langkah awal manusia buat belajar komunikasi jarak jauh. Gak cuma pakai sinyal asap, manusia juga mulai cari cara lain biar bisa mengirim pesan ke tempat yang lebih jauh lagi. Salah satu cara unik yang mereka temuin adalah menggunakan burung merpati. Hah? Burung merpati? Emang bisa? Bisa? Jadi, burung merpati ini dilatih buat balik lagi ke tempat asalnya, bahkan dari jarak yang jauh sekalipun. Caranya, pesan ditulis di selembar kertas kecil lalu diikat di kakinya. Setelah dilepas, burung itu bakal terbang pulang sambil bawa pesan tersebut. Menariknya, penggunaan merpati pos ini udah ada sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Persia, Romawi, Yunani, sampai dinasti Mughal pernah pakai merpati untuk mengirim pesan penting. Bahkan, waktu Perang Dunia, merpati juga masih dipakai untuk menyampaikan pesan rahasia antar pasukan. Bayangin aja, burung sekecil itu bisa jadi kurir udara sebelum ada pos atau telepon. Keren banget kan? Selain pakai merpati, manusia juga mulai mengirim pesan lewat kurir berkuda. Jadi ada seorang pengendara kuda yang bertugas jadi kurir buat kirim pesan ke tempat yang jauh. Ibaratkan zaman sekarang, kurir berkuda ini mirip kayak layanan pos atau gosen. Tapi bedanya mereka pakai kuda, bukan motor atau mobil. Salah satu sistem pengiriman pesan berkuda yang paling terkenal adalah Pony Express di Amerika Serikat. Tapi layanan ini cuma bertahan sebentar, yaitu dari tahun 1860 sampai 1861. Walaupun akhirnya berhenti beroperasi karena munculnya telegraf, Pony Express tetap dikenang sebagai salah satu simbol penting dalam sejarah komunikasi jarak jauh. Kalian pasti tahu kan bendera semapur yang biasa digunain di pramuka. Nah, jauh sebelum itu ternyata bendera semapur dulunya digunakan sebagai alat komunikasi visual jarak jauh. Cara ini pertama kali ditemukan di tahun 1790-an oleh seorang ilmuwan asal Prancis bernama Claude Chappe.
Awalnya, sistem semapur ini gak pakai bendera, tapi pakai lengan kayu besar yang dipasang di menara tinggi yang bisa digerakkan untuk menyusun kode. Nah, seiring waktu, sistem semapur ini terus berkembang. Versi genggamnya yang pakai bendera tangan baru diperkenalkan sekitar tahun 1866 dan mulai banyak digunakan di kapal laut dan pelabuhan. Bentuk inilah yang akhirnya dikenal luas sebagai bendera semapur seperti yang kita kenal sekarang. Manusia terus berinovasi sampai akhirnya menemukan terobosan besar dalam sejarah, yaitu komunikasi elektronik. Disinilah semuanya mulai berubah. Salah satu penemuan paling penting di masa ini adalah terciptanya telegraf. Alat ini pertama kali dikembangkan sekitar tahun 1830-an, dan salah satu tokoh paling terkenal di baliknya adalah Samuel Morse. Iya, orang yang namanya dipakai buat kode Morse itu. Cara kerja telegraf ini cukup keren. Pesan dikirim lewat sinyal listrik yang berjalan di kabel panjang dari satu tempat ke tempat lain. Sinyalnya berupa titik dan garis pendek yang disebut kode Morse, dan setiap kombinasi mewakili huruf atau angka. Nah, operator telegraf bakal menerjemahkan sinyal-sinyal itu jadi pesan tulisan. Dengan telegraf ini, pesan yang dulunya butuh waktu berhari-hari buat sampai, bisa dikirim dalam hitungan menit. Penemuan ini benar-benar jadi revolusi besar dalam dunia komunikasi. Karena untuk pertama kalinya, manusia bisa berkomunikasi jarak jauh hampir secara real-time. Gak heran kalau telegraf disebut sebagai awal mula era komunikasi modern. Setelah telegraf mengubah cara manusia berkomunikasi lewat tulisan, perkembangan teknologi nggak berhenti sampai di situ. Manusia terus bereksperimen, dan akhirnya lahirlah satu penemuan baru yang bisa mengirim suara tanpa kabel, yaitu radio. Tapi sebelum radio benar-benar tercipta, ada satu penemuan penting yang jadi dasarnya, yaitu gelombang elektromagnetik. Jadi, pada tahun 1864, seorang ilmuwan bernama James Clerk Maxwell menemukan teori bahwa gelombang listrik dan magnet bisa merambat di udara. Nah, teori inilah yang nantinya jadi dasar teknologi komunikasi nirkabel. Beberapa tahun kemudian, di tahun 1887, ilmuwan Jerman bernama Henry Church berhasil membuktikan teori Maxwell dengan membuat percobaan yang bisa menghasilkan dan menangkap gelombang elektromagnetik secara nyata. Nah, penemuan Hertz ini membuka jalan buat ilmuwan lain, termasuk Guglielmo Marconi, yang akhirnya berhasil mengirimkan sinyal radio pertama kali pada tahun 1895. Bayangin aja, dari yang tadinya cuma bisa kirim titik dan garis lewat kabel, sekarang manusia bisa ngirim suara dan musik ke banyak orang sekaligus tanpa harus terhubung secara fisik. Dan radio gak cuma jadi alat mengirim pesan dan hiburan, tapi juga jadi alat komunikasi, terutama waktu Perang Dunia. Setelah radio ditemukan, dunia komunikasi makin berkembang dengan hadirnya satu alat baru yang bisa mengirim suara secara langsung. Dan alat ini masih kita gunakan sampai sekarang loh, yaitu telepon. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Kalau sebelumnya manusia cuma bisa kirim pesan lewat kode seperti di telegraf, lewat telepon ini kita akhirnya bisa ngobrol secara langsung walaupun jarak jauh. Hebat banget gak sih? Cara kerjanya cukup keren. Suara kita diubah jadi sinyal listrik, dikirim lewat kabel, lalu di ujung satunya diubah lagi jadi suara yang bisa didengar. Jadi, dua orang bisa ngobrol tanpa harus ketemu langsung. Awalnya, telepon cuma dipakai buat urusan bisnis dan pemerintahan. Tapi, seiring waktu, alat ini mulai masuk ke rumah-rumah dan jadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Penemuan telepon ini benar-benar jadi langkah besar dalam era komunikasi modern. Karena dari sinilah teknologi suara berkembang jadi ponsel dan internet yang kita pakai sekarang. Setelah penemuan telepon dan radio, dunia komunikasi terus berkembang pesat. Masuk ke era modern, manusia mulai kenal dengan yang namanya teknologi jaringan seluler. Nah, disinilah era jaringan generasi dimulai. Yuk kita lihat perjalanannya.
dari generasi ke-1 sampai generasi ke-5. Generasi pertama atau 1G muncul sekitar tahun 1980-an. Di era ini, sinyalnya masih bersifat analog, dan fungsinya cuma bisa buat panggilan suara, belum bisa kirim pesan atau internetan. Handphonenya juga masih besar dan berat banget. Pokoknya, belum praktis kayak sekarang deh. Lalu datang 2G sekitar tahun 1990-an. Disinilah teknologi mulai beralih dari analog ke digital. Dengan 2G, kita bisa kirim SMS dan MMS. Bahkan mulai bisa kirim data sederhana. Jadi komunikasi nggak cuma lewat suara, tapi juga teks dan gambar. Kualitas suara jadi lebih jernih dan sinyal lebih stabil dibanding 1G. Nah, setelah itu muncul 3G di awal 2000-an. Generasi ini benar-benar bikin perubahan besar, karena jaringan 3G memungkinkan kita buat akses internet, kirim email, nonton video, bahkan video call. Era ini mulai mengubah cara orang berkomunikasi, karena semua jadi serba online dan dunia mulai terhubung lewat ponsel. Lanjut ke 4G yang muncul sekitar 2008. Ini bisa dibilang jadi awal dari era komunikasi cepat, karena disinilah internet mulai terasa cepat banget. Streaming video, main game online, dan media sosial, semua jadi lancar berkat kecepatan 4G yang bisa mencapai ratusan Mbps. Dan sekarang kita udah masuk ke era 5G, generasi kelima jaringan seluler. Kecepatannya bisa 20 kali lebih cepat dari 4G dengan latensi super rendah, yang artinya responnya hampir tanpa delay. 5G juga bisa menghubungkan jutaan perangkat sekaligus. Jadi bukan cuma buat handphone, tapi juga mobil pintar, robot, dan Internet of Things atau IoT. Kalau kita pikir 5G udah canggih banget, ternyata perkembangan komunikasi nggak berhenti sampai di situ loh. Sekarang, para ilmuwan dan perusahaan teknologi lagi gencar banget meneliti 6G, yang diprediksi sih bakal hadir sekitar tahun 2030-an. 6G ini nantinya bakal punya kecepatan sampai 100 kali lebih cepat dari 5G, dan bisa kirim data dalam waktu nyaris tanpa jeda sama sekali. Dengan 6G, komunikasi bukan cuma antara manusia aja, tapi juga antara mesin, kendaraan, robot, bahkan perangkat pintar secara otomatis. Selain itu, teknologi komunikasi masa depan juga bakal digabung sama Artificial Intelligence, atau yang sering kita sebut sebagai AI. Bayangin, nanti komunikasi bisa dilakuin lewat hologram, realitas virtual, bahkan AI yang bisa terjemahin bahasa secara langsung. Jadi di masa depan, komunikasi bakal terasa makin cepat, cerdas, dan tanpa batas. Oke, jadi itu dia perjalanan panjang perkembangan komunikasi dari zaman purba sampai era digital. Seru banget kan lihat perubahan dari yang awalnya cuma isyarat sederhana sampai jadi teknologi super canggih kayak sekarang. Dari pembahasan tadi, kita bisa lihat kalau manusia terus berinovasi seiring perkembangan zaman dan teknologi. Segitu aja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.